Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 Desain Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Managing System Projects Chapter 3 oleh Scott Tilley tahun 2016. Nah, kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Catur Khaila dengan NPM akhir 268, yang kedua Rima Khairunnisa dengan NPM akhir 239, lalu Dinda Rizky dengan NPM akhir 262, lalu Tarisa Naila dengan NPM akhir 247, lalu Muhammad Adriana Mada dengan NPM akhir 138, dan Farah Aprilia dengan NPM akhir 254. Nah, pada bab ini marilah kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu Overview Project Management. Sebenarnya banyak orang yang sudah sering mengelola proyek meskipun secara tidak sadar. Misalnya, mengatur acara keluarga, menyusun kegiatan organisasi, atau mengerjakan proyek IT di perusahaan. Semua itu adalah bentuk proyek, yang membedakannya adalah skala dan kompleksitasnya. Dalam proyek yang lebih besar, khususnya di bidang teknologi informasi, dibutuhkan seorang project manager. Tugas project manager tentulah tidak ringan. Ia harus membagi proyek ke dalam bagian-bagian kecil, menentukan prioritas dan urutan pengerjaan, memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan, lalu memastikan semua bagian berjalan sesuai dengan rencana. Untuk mempermudahnya, biasanya project manager menggunakan alat bantu seperti Gantt chart dan PIRT atau CPM chart. Alat-alat ini membantu project manager untuk memvisualisasikan jadwal, keterkaitan antar tugas, dan kemajuan proyek. Selanjutnya, kita masuk pada konsep yang sangat penting, yaitu project triangle. Nah, segitiga project yang menggambarkan 3 elemen utama, yaitu biaya, ruang lingkup, dan waktu. Ketiga elemen ini sangat terkait erat. Jika biaya dipotong, biasanya ruang lingkup berkurang atau waktu yang harus diperpanjang. Jika ruang lingkup ditambah, maka biaya dan waktu juga kemungkinan besar meningkat. Pada gambar yang pertama, kita melihat gambaran sederhana. Sebuah proyek tidak bisa sekaligus murah, cepat, dan berkualitas tinggi. Lalu pada gambar kedua terlihat bentuk project triangle yang lebih lengkap dengan 3 sisi utama, yaitu cost, scope, and time. Disinilah peran project manager untuk menjaga keseimbangan. Jika misalnya proyek yang sangat kritis, waktunya mulai terlambat, project manager bisa memilih untuk memangkas fitur, menambah anggaran, atau menambah anggota tim. Lalu, apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh seorang project manager? Ada 4 aktivitas utama, yaitu yang pertama ada planning, yang kedua ada scheduling, yang ketiga ada monitoring, dan yang terakhir ada reporting. Planning yaitu mengidentifikasi semua tugas yang harus dilakukan sekaligus memperkirakan waktu dan biaya. Yang kedua, scheduling menyusun jadwal detail biasanya dalam bentuk Gantt chart atau per chart dan serta membagi tugas kepada anggota tim. Yang ketiga ada monitoring mengawasi jalannya proyek dari hari ke hari, memastikan setiap tugas berjalan sesuai rencana, dan melakukan koreksi jika ada penyimpangan. Dan yang terakhir, reporting, memberikan laporan kemajuan proyek, baik kepada manajemen pengguna maupun anggota tim sendiri. Selanjutnya kita di subbab yang kedua, yaitu Creating a Work Breakdown Structure atau singkat WBS. WBS adalah metode untuk memecah proyek besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan begitu, project manager dapat mengontrol jalannya proyek secara lebih detail. Nah, sebelum menyusun WBS, ada 2 alat yang sering digunakan, yaitu Gantt chart dan PERT atau CPM chart. Namun,
Saya akan membahas mengenai Gantt chart terlebih dahulu. Gantt chart adalah diagram batang horizontal yang sudah digunakan selama hampir 100 tahun, sejak pertama kali diperkenalkannya oleh Henry L. Gantt. Seperti terlihat pada gambar tersebut, sumbu vertikal menunjukkan daftar tugas, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan waktu. Setiap batang menggambarkan kapan suatu tugas dimulai, berapa lama dikerjakan, dan kapan proyek selesai. Panjang batang menunjukkan durasi tugas. Dari Gantt chart, kita juga bisa melihat apakah suatu tugas berjalan sesuai jadwal, terlambat, atau justru lebih cepat dari rencana yang sudah direncanakan. Kelebihan Gantt chart sendiri adalah kemampuannya memberikan gambaran umum proyek dengan sangat jelas. Misalnya pada chart terlihat bahwa ada tugas yang belum dimulai, padahal sudah seharusnya dikerjakan. Ada yang sedang berlangsung tetapi tertinggal, ada yang sudah sesuai jadwal, bahkan ada yang lebih cepat. Informasi ini sangat membantu project manager untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Pada kesimpulannya, project management adalah proses yang melibatkan perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pelaporan. Semua itu dilakukan agar proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan memahami konsep project triangle dan menggunakan alat bantu seperti Gantt chart, project manager memiliki pegangan yang kuat untuk menjaga proyek tetap berada di jalur yang benar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang PERT atau CPM charts dan Identifying Tasks in a WBS. Kalau kita bicara tentang manajemen proyek, salah satu alat yang sangat penting itu adalah PERT atau CPM chart. PERT itu singkatan dari Program Evaluation Review Technique, sedangkan CPM itu adalah Critical Path Method. Dua metode ini sebenarnya lahir dari dua tempat yang berbeda. PERT itu dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk proyek yang sangat besar dan rumit. Contohnya itu pembangunan kapal selam nuklir, sedangkan CPM itu dikembangkan oleh pihak industri swasta untuk kebutuhan manajemen proyek yang mirip. Sekarang, perbedaan keduanya itu hampir hilang, jadi biasanya kita cukup menyebutnya dengan istilah PERT chart atau PERT atau CPM. Fungsi utamanya ini adalah memecah proyek yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu memperlihatkan urutan pekerjaan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bayangkan saja proyek seperti sebuah piramida. Piramida itu tidak mungkin dibangun dari atas ke bawah, tetapi disusun dari bawah dengan balok-balok kecil. Nah, PERT chart itu bekerja dengan cara yang sama. Proyek besar itu dianalisis dari tugas-tugas kecil, lalu disusun sampai membentuk keseluruhan proyek. Dengan PERT chart, kita bisa melihat tugas mana yang harus selesai dulu sebelum tugas lain bisa dimulai, dan juga tugas mana yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Dari sini, manajer itu bisa menghitung total waktu penyelesaian proyek, serta menemukan critical task, yaitu tugas yang sangat menentukan apakah proyek itu selesai tepat waktu atau tidak. PERT chart itu juga berbeda dengan Gantt chart. Kalau Gantt chart itu hanya memberikan gambaran umum berupa bar horizontal di sepanjang timeline. PERT chart itu memberi detail hubungan antar tugas, durasi, serta tanggal mulai dan selesai. Bahkan, manajer bisa menaruhnya di kalender untuk membandingkan seharusnya apa yang sedang terjadi dengan kenyataan apa yang sedang berlangsung. Dengan begitu, kalau ada keterlambatan, manajer itu bisa langsung bereaksi. Karena itulah dalam praktik nyata, manajer itu banyak menggunakan kombinasi Gantt chart untuk gambaran singkat dan PERT chart untuk analisis lebih detail. Nah, sekarang kita masuk ke Work Breakdown Structure atau WBS. WBS ini adalah cara untuk mengorganisasi proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan jelas. Setiap tugas dalam WBS harus punya titik awal dan titik akhir, serta membutuhkan sumber daya tertentu, seperti waktu, orang, atau uang. Contoh tugasnya itu misalnya perlakuan wawancara, membuat laporan, memiliki perangkat lunak, atau melatih pengguna. Selain tugas,
Proyek itu juga punya yang disebut milestone atau tonggak penting. Milestone ini bukan pekerjaan, tapi titik acuan untuk mengukur kemajuan. Misalnya dimulainya pelatihan pengguna, selesainya proses konversasi data, atau tuntasnya pengumpulan kuesioner. Dengan milestone, manajer itu bisa tahu bahwa sebuah tahap penting itu sudah tercapai. Kenapa proyek itu harus dipecah jadi tugas-tugas kecil? Karena kalau proyek dipandang sebagai suatu pekerjaan besar, hampir mustahil untuk dikelola. Kita tidak bisa mengukur kemajuan atau menemukan hambatan. Tapi kalau sudah dipilih dan dipilah jadi tugas-tugas kecil, manajer proyek itu bisa menjadwalkan, memonitor, dan mengendalikan dengan jauh lebih mudah. Selanjutnya ada factors affecting duration and displaying the WBS. Jadi sekarang kita kan lanjut ke slide selanjutnya nih, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi estimasi durasi proyek dan bagaimana cara menampilkan work breakdown struktur. Pertama, untuk memperkirakan durasi sebuah tugas itu ada 4 faktor utama yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada ukuran proyek. Semakin besar proyeknya, tentu semakin banyak tahapan dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya, proyek membuat aplikasi sederhana berbeda jauh dengan proyek membangun sistem ERP untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Proyek itu tidak bisa jalan tanpa orang. Kualitas dan ketersediaan tim itu sangat menentukan. Kalau tim punya banyak tenaga ahli berpengalaman, pekerjaan itu bisa lebih cepat selesai. Tapi kalau banyak anggota tim yang kurang pengalaman atau sering keluar masuk, proyek itu bisa tertunda. Hal-hal seperti cuti, hari libur resmi, bahkan sakit mendadak itu bisa mempengaruhi jadwal. Yang ketiga, itu ada pengalaman dengan proyek serupa. Kalau organisasi itu pernah mengerjakan proyek yang mirip sebelumnya, estimasi waktu itu akan lebih mudah dan lebih akurat. Misalnya, kalau dulu itu pernah membuat sistem payroll, maka membuat sistem payroll yang baru bisa diperkirakan dengan melihat catatan lama. Namun, untuk proyek besar yang sangat unik, pengalaman masa lalu mungkin kurang membantu karena ada terlalu banyak variabel yang berbeda. Yang keempat, yaitu keterbatasan atau constraint. Ini tuh adalah batasan yang biasanya sudah ditentukan sejak awal. Misalnya waktu yang sudah ditetapkan, anggaran yang terbatas, atau jumlah orang yang tidak bisa ditambah. Kalau ada constraint seperti ini, manajer itu harus pintar-pintar menyesuaikan, entah dengan mempersempit lingkup kerjaan, menambah sumber daya di bagian tertentu, atau mencari alternatif lain agar tetap sesuai target. Setelah memperkirakan durasi berdasarkan faktor-faktor tersebut, langkah berikutnya itu adalah menampilkan hasilnya dalam bentuk work breakdown struktur. WBS itu bisa ditampilkan dalam bentuk tabel sederhana atau menggunakan perangkat lunak manajemen proyek seperti Microsoft Project. Biasanya, setiap tugas digambarkan dalam sebuah text box yang berisi informasi penting, seperti ID tugas, nama tugas, durasi, tanggal mulai, tanggal selesai, serta daftar tugas pendahulu yang harus diselesaikan sebelum tugas tersebut itu bisa dimulai. Dengan tampilan seperti ini, proyek yang rumit itu bisa disusun jadi lebih sederhana. Manajer itu bisa membuat kelompok tugas atau task group sehingga tidak perlu melihat semua detail sekaligus gitu. Lalu kalau ingin lebih detail itu tinggal membuka task box untuk melihat informasi penting dan lengkap. Contohnya di Microsoft Project, WBS itu bisa ditampilkan dalam bentuk Gantt chart maupun network diagram. Keuntungannya, semua informasi penting, urutan tugas, durasi, ketergantungan antar tugas itu sudah terlihat jelas.
Nah, ini tuh membantu manajer untuk mengendalikan proyek, mengidentifikasi hambatan, dan menjaga agar semua itu bisa berjalan sesuai rencana perusahaan. Selanjutnya ada task pattern atau pola tugas. Nah, dalam WBS atau Work Breakdown Structure, setiap tugas harus diatur dalam urutan logis yang disebut pola tugas. Nah, dalam proyek, baik kecil maupun besar, tugas biasanya saling bergantung dan harus dikerjakan sesuai urutan. Mirip seperti perintah dalam sebuah program komputer. Nah, pola tugas bisa berupa tugas bergantung atau dependent task, tugas dengan banyak penerus atau multiple successors, atau tugas dengan banyak pendahulu atau multiple predecessor. Pada proyek besar, pola ini bisa sangat rumit sehingga analis proyek perlu benar-benar mempelajari alur logisnya. Selanjutnya, using text boxes to create a model, atau menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Nah, dalam bagian PERT atau CPM, setiap tugas proyek digambarkan dengan kotak persegi panjang. Nah, kotak ini disusun dengan sesuai urutan pengerjaannya. Kotak tugas punya 5 bagian utama. Yang pertama, ada nama tugas atau task name. Nama harus singkat dan jelas, tetapi tidak harus unik. Misalnya tugas melakukan wawancara bisa muncul di beberapa fase proyek. Kemudian yang kedua ada ID tugas atau task ID, nomor atau kode unik yang membedakan satu tugas dari tugas yang lain. Yang ketiga ada durasi tugas atau task duration, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, durasi ini bukan selalu sama dengan waktu kalender. Contohnya kalau satu tugas butuh 8 jam. Jika dikerjakan penuh, 100% dalam satu hari selesai dalam satu hari. Tetapi kalau orangnya harus bisa fokus 50%, berarti butuh 2 hari kalender untuk selesai. Nah, semua tugas harus pakai satuan waktu yang sama, bisa jam, hari, minggu, atau bulan. Yang keempat ada hari atau tanggal mulai atau start date. Nah, kapan tugas dijadwalkan mulai? Misalnya ada proyek dengan tugas 1 dan tugas 2. Tugas 2 baru bisa mulai setelah tugas 1 selesai. Nah, kalau tugas 1 mulai hari pertama dan butuh 3 hari, maka selesai di hari ketiga. Tugas 2 baru bisa dimulai di hari keempat. Selanjutnya, ada hari atau tanggal selesai atau finish date, kapan tugas dijadwalkan selesai. Caranya, tambahkan durasi ke tanggal dimulai, tapi hati-hati dalam menghitung. Misalnya kalau mulai hari 10 dan durasi 5 hari, maka selesai di hari 14, bukan di hari 15. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pola tugas dalam manajemen proyek. Nah, yang pertama adalah dependent task atau tugas tergantung. Nah, tugas ini harus dikerjakan satu persatu secara berurutan. Nah, bisa dibayangkan seperti lomba estafet, di mana pelari kedua tidak bisa mulai berlari sebelum pelari pertama menyerahkan tongkatnya. Nah, di sini pada gambar 3.12 kita bisa lihat contohnya. Tugas 2 baru bisa dimulai setelah tugas 1 selesai. Nah, kalau tugas 1 selesai pada hari kelima, maka tugas kedua baru bisa dimulai pada hari ke-6. Nah, di sini artinya waktu selesai tugas pertama akan mengontrol kapan tugas 2 bisa dimulai. Nah, pola ini sederhana tetapi sangat umum terjadi hampir semua proyek. Kemudian yang kedua ada multiple successor atau tugas dengan banyak penerus. Nah, pola ini terjadi kalau satu tugas selesai lalu bisa memicu beberapa tugas baru secara bersamaan. Nah, tugas-tugas ini dikerjakan secara bersamaan disebut dengan current task. Nah, pada gambar 3.15 ini ditunjukkan bahwa setelah tugas 1 selesai, maka tugas 2 dan tugas 3 bisa langsung dimulai. Misal tugas pertama selesai di hari ke-30, maka di hari ke-31 menjadi hari pertama tugas 2 dan tugas 3 bisa dimulai secara bersamaan. Ketiga, ada tugas dengan banyak pendahulu. Nah, di sini jelas lebih rumit ya.
Nah, sebuah tugas baru bisa dimulai ketika 2 atau lebih tugas sebelumnya sudah selesai terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar bahwa tugas 3 tidak bisa dimulai sebelum tugas 1 dan tugas 2 selesai. Nah, kalau tugas 2 selesai lebih cepat, misalkan di hari kelima, tetapi tugas 1 tuh baru selesai di hari ke-15, maka tugas 1 yang lebih lama selesai menjadi faktor penentu. Nah, akhirnya tugas ketiga ini baru bisa dimulai di hari ke-16, bukan di hari kelima. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa bahwa dalam pola tuh banyak pendahulu, tugas penerus harus menunggu pendahulu yang paling lama selesai. Nah, dari ketiga ketiga pola ini, bagaimana cara kita mengenali pola-pola ini? Nah, biasanya tuh bisa dilihat dari kata-kata penghubung yang digunakan dalam pernyataan tugas. Misalnya, kalau ada kata then, seperti kerjakan tugas 1, lalu kerjakan tugas 2. Nah, ini berarti dependent test. Kalau ada kata when, seperti setelah tugas 2 selesai, mulai tugas ketiga dan tugas keempat, berarti ini adalah multiple successor test, karena setelah satu tugas selesai langsung ada 2 tugas baru. Kalau ada kata and, seperti setelah tugas 5 dan tugas 6 selesai, baru mulai tugas ketujuh. Nah, ini berarti multiple predication test, karena tugas 7 baru bisa dimulai kalau tugas 5 dan tugas 6 sama-sama sudah selesai. Kemudian bekerja dengan selanjutnya ada working with complex text pattern. Nah, ketika proyek itu makin besar, pola tugas yang sederhana seperti dependent, multiple successor, atau multiple predecessor seringkali digabungkan. Nah, saat beberapa pola ini bercampur, analisis proyek itu harus sangat hati-hati mempelajari fakta-fakta yang ada agar bisa memahami logika dan juga urutannya. Nah, kalau pola dasarnya salah, maka jadwal proyek pasti tidak akurat. Nah, di sini ada contoh dari pola tugas kompleks. Bisa dilihat di bawah gambar 13.15. Dalam gambar 13.15 itu ada tugas berurutan. Semua tugas itu berjalan satu persatu. Contoh alurnya tes 1, baru ke tes 2, baru tes 3, dan baru tes 4. Nah, di sini sederhana karena tiap tugasnya hanya bergantung pada tugas sebelumnya. Nah, di gambar 3.16 itu ada gabungan dependent sama multiple successor. Nah, setelah satu tugas selesai, bisa memicu lebih dari satu tugas baru. Contohnya, tes 1 ke tes 2. Setelah tes 2 selesai, muncul ke tes 3 dan juga tes 4 yang bisa berjalan bersamaan. Nah, jadi ada kombinasi berurutan dan juga paralel. Untuk gambar 317 itu ada gabungan dependent, multiple successor, sama multiple predecessor. Nah, pola ini tuh yang paling rumit. Contoh alurnya tes 1 ke tes 2. Nah, setelah tes 2 selesai, bisa pecah ke tes 3 dan juga tes 4. Nah, dari tes 3 itu pecah lagi ke tes 5 dan juga ke tes 6. Kemudian yang tes 7 itu bisa baru bisa mulai kalau tes 5 dan tes 6 selesai. Itu dari multiple predecessors. Terakhir, tugas 8 baru bisa mulai kalau tes 4 dan juga tes 7 selesai. Jadi untuk yang selanjutnya ada the critical path. Jadi pola tugas itu menentukan urutan pelaksanaan tugas. Setelah urutan tugas itu ditentukan, maka manajer proyek itu dapat menjadwalkan tugas dan menghitung critical path. Nah, critical path sendiri itu adalah serangkaian tugas yang jika tertunda itu akan memengaruhi tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Nah, jika ada satu tugas dalam critical path yang tertinggal dari jadwal, maka seluruh proyek itu pasti akan tertunda. Nah, sebagai contoh, misalnya ini ada Joan dan Jim, itu tuh diundang ke rumah seseorang untuk makan malam. Nah, Joan itu kemudian datang tepat waktu,
tetapi gym itu terlambat 30 menit. Nah, kehadiran gym itu tuh merupakan bagian dari critical path karena tuan rumah itu tidak ingin memulai tanpa hadirnya gym. Sehingga hidangan itu pasti akan disajikan 30 menit lebih lambat dari rencana yang semula. Nah, manajer proyek itu harus selalu menyadari critical path sehingga mereka itu dapat segera merespon untuk menjaga agar proyek itu tetap sesuai jalurnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada menghitung critical path. Nah, critical path tadi itu kan jalur kritis dalam sebuah rangkaian tugas dalam sebuah proyek yang menentukan waktu penyelesaian total proyek. Nah, artinya jika salah satu tugas terlambat itu pasti otomatis secara keseluruhan proyek itu pasti juga akan ikut tertunda. Lalu ini ada sebuah contoh kasus proyek pelatihan. Dalam contoh ini tuh terdapat proyek yang memiliki 5 tugas. Yang pertama itu obtain authorization atau izin. Ini tuh 10 hari. Lalu yang kedua ada hire analis atau merekrut analis. Untuk waktunya sendiri itu ada 30 hari. Lalu setelah itu yang ketiga ada plan training atau perencanaan pelatihan. Ini tuh 15 hari. Lalu ada arrange logistik, yaitu menyiapkan logistik, itu waktunya sekitar 25 hari. Lalu yang terakhir ada announce training atau mengumumkan pelatihan, itu 30 hari. Nah, yang selanjutnya itu menentukan critical path. Nah, teks 1 yaitu obtain authorization itu tuh harus selesai 10 hari. Baru setelah itu pada hari ke-11 itu bisa lanjut pada hire analyst. Setelah hire analyst itu tuh membuka 2 cabang, yaitu tes ketiga plan training yang selesai dalam 15 hari. Lalu cabang yang selanjutnya itu ada arrange logistik, yaitu pada hari ke-41 sampai ke-65. Nah, karena pada tes 4 itu waktunya lebih lama daripada yang tes ketiga, maka penyelesaian tes keempat itu tuh menentukan kapan tes 5 itu bisa dimulai. Nah, tes 5 itu baru bisa dimulai setelah tes 4 itu selesai, yaitu pada hari ke-65, sehingga proyek itu selesai di hari ke-95. Nah, 95 hari itu total durasi proyek, yaitu teks 1 sampai dengan teks yang ke-5. Jadi, kesimpulannya critical path itu menunjukkan jalur terlambat dalam proyek. Setiap keterlambatan pada jalur kritis itu pasti menunda proyek. Nah, tugas di luar critical path itu memiliki waktu cadangan atau slack time. Namun, jika waktu cadangan itu habis, tugas tersebut bisa berubah menjadi kritis. Nah, untuk yang selanjutnya ada project monitoring dan kontrol. Nah, terlepas dari apakah proyek itu direncanakan dan dijadwalkan dengan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan cara lain, manajer itu harus memantau tugas dan kemajuan anggota tim, lalu membandingkan kemajuan aktual dengan rencana proyek. Nah, memverifikasi penyelesaian tonggak proyek serta menetapkan standar dan memastikan standar tersebut itu sudah dipenuhi. Nah, yang pertama itu ada monitoring dan kontrol teknik. Nah, untuk membantu memastikan standar kualitas itu terpenuhi, banyak manajer proyek itu menerapkan struktur walkthrough. Nah, struktur walkthrough sendiri itu adalah peninjauan terhadap hasil kerja seorang anggota tim proyek oleh anggota tim yang lainnya. Nah, ini tuh jelas untuk mempertahankan kualitas. Lalu selanjutnya ada mempertahankan jadwal. Jadi banyak proyek itu bisa menjadi tantangan dan sebagian besar proyek itu menghadapi setidaknya beberapa masalah atau keterlambatan. Nah, dengan memantau dan mengendalikan pekerjaan, manajer proyek itu berusaha mengantisipasi masalah dan menghindarinya atau meminimalkan dampaknya dan memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang selanjutnya ada tes dan the critical path. Jadi manajer proyek itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melacak tugas-tugas pada critical path karena keterlambatan pada tugas-tugas itu tuh berpotensi paling besar menunda atau membahayakan proyek. Namun, tugas lain juga tidak bisa diabaikan. Tugas non-kritis itu juga bisa berubah menjadi kritis jika slack time-nya itu sudah habis. Materi selanjutnya terkait pelaporan.
Pelaporan adalah mekanisme penting supaya alur dari informasi dalam proyek itu tetap jelas. Tim proyek itu tidak langsung melapor ke bagian manajemen, tetapi melalui manajer proyek yang berperan sebagai filter dan juga penerjemah informasi agar mudah untuk dipahami. Yang pertama, rapat status proyek. Rapat status proyek itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga forum untuk menyamakan persepsi, memecahkan masalah bersama, sekaligus menjadi wadah dari berbagai ide baru yang mungkin bermanfaat bagi kelancaran proyek. Lalu yang kedua ada laporan status. Proyek laporan tertulis lengkap dengan Jancard. Ini tentunya membantu manajemen dan pengguna untuk melihat progres secara visual. Nah, ini tentunya membuat mereka menjadi lebih mudah memahami sejauh mana proyek itu sudah berjalan dan apa saja yang mungkin perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga, menangani masalah. Dalam menghadapi masalah, manajer proyek itu harus seimbang. Jangan terlalu cepat panik melapor, tetapi jangan juga menunda sampai masalah itu membesar. Kepekaan dan juga kebijaksanaan di sini sangat menentukan keberhasilan proyek. Berikutnya, perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak ini membantu manajer proyek untuk mengatur pekerjaan agar menjadi lebih terstruktur, mulai dari perencanaannya, penjadwalan, hingga pelaporan. Nah, tujuannya sendiri itu supaya semua aktivitas proyek itu bisa terkontrol dan transparan bagi tim maupun bagi manajemen. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Microsoft Project. Ini cocok untuk proyek besar dengan fitur yang lengkap. Misalnya membuat Gantt chart, mengelola research, dan juga memantau progres secara detail. Ini biasanya dipakai perusahaan dengan sistem kerja formal dan terstruktur. Kemudian yang kedua ada Monday. Ini lebih modern dan berbasis cloud. Tampilannya itu visual dan fleksibel. Banyak digunakan tim dengan metode Agile karena mudah dipakai untuk kolaborasi jarak jauh. Kemudian yang ketiga ada Trello. Ini lebih sederhana dan populer. Menggunakan konsep papan dan kartu, cocok untuk tim kecil atau proyek Agile yang butuh tampilan praktis dan intuitif. Secara lebih lanjut, Microsoft Project itu tidak hanya membantu dalam membuat jadwal, tetapi juga memudahkan manajer proyek untuk segera menyesuaikan estimasi dan juga alokasi sumber daya ketika ada perubahan kondisi di lapangan. Inilah yang membuat pengelolaan proyek itu lebih fleksibel dan responsif. Yang pertama, WBS atau Work Breakdown Structure. Ini berfungsi untuk memecah proyek menjadi daftar tugas detail sehingga semua pekerjaan itu dapat terdokumentasi secara jelas. Kemudian yang kedua ada diagram Gantt, memberikan gambaran visual tentang kapan tugas dimulai, kemudian berapa lama berlangsungnya, dan juga bagaimana keterkaitan antar tugas. Kemudian yang ketiga ada diagram jaringan. Ini menampilkan urutan kerja dan juga jalur kritis, sehingga manajer proyek itu tahu tugas mana yang benar-benar menentukan keberhasilan jadwal. Kemudian yang keempat, tampilan kalender. Ini sangat berguna untuk memantau aktivitas harian dengan cepat, di mana jalur kritis itu ditandai merah agar prioritas bisa langsung terlihat. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen risiko dalam proyek IT. Definisinya itu apa sih? Risiko sendiri adalah peristiwa yang berpotensi berdampak negatif pada sebuah proyek. Manajemen risiko bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan juga memantau risiko agar dampaknya ini terjadinya minimal gitu. Nah, tahapan utamanya ada apa aja? Yang pertama ada menyusun risk management plan, yaitu mencangkup ruang lingkup, stakeholder, anggaran, jadwal, faktor internal dan juga eksternal, kemudian peran, prosedur, kategori risiko, dan juga rencana kontingensi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi risiko, daftar risiko, penyebab, kemungkinan terjadinya risiko, penanggung jawab untuk risiko ini siapa, dan juga dampak potensialnya. Kemudian ada analisis resiko. Yang ketiga,
Nah, analisis resiko sendiri ini dibagi dua, yaitu ada kualitatif yang pertama, itu adalah menilai probabilitas dan juga dampaknya, misalnya dengan matriks maupun dengan diagram. Kemudian, analisis resiko yang kedua adalah kuantitatif, yaitu mengukur dampak nyata, waktu, biaya, ruang lingkup, kualitas, dan ini sering menggunakan what and if analisis. Kemudian tahap yang keempat, yaitu adalah membuat risk response plan, yaitu langkah antisipasi dan juga rencana aksi jika terjadinya resiko. Kemudian yang terakhir adalah monitoring resiko. Ini dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi resiko baru dan juga perubahan-perubahan dan juga pembaruan dari sebuah rencana. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai manajemen untuk sebuah kesuksesan. Manajemen proyek ini memerlukan kewaspadaan, keterampilan teknis, dan juga kemampuan dari komunikasi, dan juga kepemimpinan yang baik. Suatu proyek akan dinyatakan berhasil apabila dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, serta memenuhi dari kebutuhan bisnis. Apabila timbul masalah, langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan menyederhanakan kebutuhan, kemudian juga bisa melakukan penambahan sumber daya, dan juga menunda tenggat maupun memperbaiki prosedur pengendalian. Namun, penambahan staf ini harus dikelola dengan baik karena tanpa integrasi yang tepat justru dapat memperlambat penyelesaian proyek sebagaimana dijelaskan dalam Brooks Law. Selanjutnya pembahasan mengenai penyebab dari kegagalan produk. Nah, yang pertama ada business issue, yaitu sistem bisa gagal bila tidak memenuhi kebutuhan bisnis. Penyebabnya bisa disebabkan antara lain dengan skop tidak jelas, kemudian analisis maupun desain lemah, testing kurang, serta perubahan dari organisasi seperti budaya, dana, dan juga tujuan. Hal ini sering memicu proyek creep, yaitu pelebaran ruang lingkup tanpa kontrol. Kemudian yang kedua adalah budget issue, yaitu biaya yang membengkak biasanya karena estimasinya tidak realistis, ataupun forecast biaya tidak akurat, dan juga kita melakukan monitoring yang lemah, serta keterlambatan jadwal, dan juga masalah SDM seperti turnover maupun kurangnya pelatihan, dan juga motivasi rendah. Kemudian yang ketiga adalah schedule issue, yaitu jadwalnya ini yang bermasalah jika manajer gagal untuk mengenali ketergantungan tugas, kemudian salah menilai effort dan juga progres, lalu manajer juga gagal untuk memonitoring serta kontrolnya lemah, konflik antar tim, kemudian terjadi turnover personal dan juga teknik manajemen proyek yang buruk. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai managing system project. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.